Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini alhamdulillah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kami berada di podcast La Tahzan Adz-Dzikra. Tentunya sudah menjadi titik tulis dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu via media yang insyaallah Allah ridhoi. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah dalam alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya kita menginginkan bahwa kita termasuk ke dalam golongan umatnya, umat yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentunya pada kesempatan ini kita akan mengingat kembali akan sebuah arkan, akan sebuah rukun, akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kepada kitabullah. Dalam hal ini adalah Al-Qur'anul Karim, sebuah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak dari sebagian kita, saudara-saudara kita yang melupakan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan yang membelakangi akan kitabullah ini. Maka dari itu kami mengajak dalam forum ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Dan tentunya kita harus mengingat bahwa di dunia ini akan ada sebuah perjalanan yang panjang. Kita hidup bukan hanya di dunia kita ini, tetapi kita akan melampaui, akan berjalan meniti perjalanan-perjalanan selanjutnya. Bahkan ternyata akan lebih dahsyat lagi fitnah dan ujiannya. Maka dari itu kenapa tidak? Kita akan mempelajari Al-Quran, kita akan mentadaburi Al-Quran, kita akan belajar bagaimana Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi map atau peta kita untuk menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita ingat perjalanan kita, dan bahkan kita mengakui bahwa fitnah-fitnahnya akan senantiasa ada. Bahkan tentunya kita ingat bahwa nanti di yaumil akhir, bahwa di saat kita dibangkitkan, kita bertemu dengan namanya sebuah sa'ah yang besar, saat di mana terjadi fitnah yang besar, di mana kita bersama anak-anak kita saling mencaci maki, kita bersama orang tua kita saling memaki, saling menyalahkan, kita dengan teman saling menyalahkan. Bahwa di saat waktu itu hanya Al-Quranlah yang bisa memberikan sebuah penjagaan. Dikatakan dalam sebuah keterangan tadi di dalam muqaddimah dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi syafi'an, menjadi syafaat di ashabi, bagi saudaranya, bagi pembacanya, bagi para penghafalnya, bagi para pengamalnya. Maka dari itu tentunya di saat ada sebuah keterangan bahwa ternyata kullun nas, semua sama. Di saat nanti di yaumil akhir bahwa kita semua disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang memang berbeda. Dari sekian banyak persamaan ada yang berbeda. Siapa mereka itu?
Dikatakan bahwa kullun nasawa, semua manusia, setiap manusia Allah samakan, semua sama. Tidak ada yang berbeda. Illa hafizul Quran. Ternyata kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Seseorang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Di sini dikatakan penghafal Al-Quran. Sudah barang tentu yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran juga. Maka dari itu tentunya Al-Quran itulah yang menjadi pelindung, menjadi benteng kita. Sehingga derajat kita menjadi berbeda dengan yang lainnya. Maka dari itu mudah-mudahan dari ajakan kita kembali kepada Al-Quran, kembali kita bertilawah, kembali kita memahami Al-Quran, kembali kita menghafal Al-Quran, dan tentunya lebih lanjut kita akan mengamalkan dan berhukum kepada Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan sambung kembali, tapi tentunya dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk, kita yakini sebagai petunjuk hudalinas yang bisa menyelamatkan kita fid din wal akhirah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kami cukupkan sekian. Insya Allah kita sambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.